Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral. Diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter siapa, dokter Lee kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Elia Miron terkena sakit mental ya teman-teman, lantaran sekarang menjadi meme seluruh Indonesia, menjadi meme nasional ya, menjadi bahan olok-olokan seluruh warga netizen plus 62. Kita tahu bagaimana Elia itu melakukan satu blunder besar saat diundang di podcastnya Dr. Richard. Alhasil, Elia Miron menjadi bahan tertawaan seluruh warganet. Bahkan, banyak orang yang menyamakan Elia ini seperti Vicky Prasetyo ya. Seperti si Vicky. Di mana omongannya itu sok-sok akademis, padahal omong kosong. Padahal tidak ada isinya semua. Kita tahu, Vicky Prasetyo pertama sekali terkenal lantaran statement-statement dia yang ngawur ya, yang lucu saat dia menikah ya dengan si penyanyi dangdut ya, saya lupa namanya ya, yang goyang iti itu kalau tidak salah ya, namanya saya lupa. Intinya saat dia nikah, dia mengeluarkan statement yang luar biasa lucu, dan dari situ dia viral dan terkenal. Begitu juga dengan Elia Miron ini, dia menjadi meme nasional sebagai orang yang sok tahu, orang yang merasa dirinya pintar, padahal kosong. Elia dihujat oleh banyak orang, dan sekarang dia memilih bersembunyi, bahkan mengganti nomor WhatsApp-nya. Dia mengganti nomor WhatsApp, sehingga orang sudah tidak bisa menghubungi Elia Miron, dan mungkin hanya segelintir orang lah, hanya orang terdekat dia yang mungkin dia beritahukan nomor WhatsApp terbarunya. Jadi Elia ini sedang terkena sakit mental ya kalau kita bilang. Dan Elia Miron memutuskan untuk menghapus channel YouTube-nya, ya, menghapus semua video channel YouTube-nya dan mengganti nama channelnya. Teman-teman kalau searching nama Elia Miron sekarang sudah tidak bisa ditemukan ya. Kalau kalian search Elia Miron, maka yang muncul adalah channel ini. Dan ini adalah channel Elia Miron yang ganti nama. Ya, kalau kalian search Elia, yang kalian temukan adalah channel-channel yang lain. Ya, kalian bisa lihat. Ya, tidak ada lagi channel Elia Miron yang kemarin. Ya, sudah tidak ada. Yang ada adalah channel penggantinya. Ini kita dapat karena kita kan kemarin ada nonton. Jadi masih ada sisa ya, ada sisa linknya. Begitu kita klik, yang muncul adalah ini. Diskusi apologet ya, 43.000 subscriber. Videonya cuma 4. Jadi video lamanya semua dihapus. Semua video lama Elia Miron dihapus. Dia buat video baru, dan namanya diskusi apologet. Ini cukup mengejutkan ya. Kenapa dia hapus? Bukankah videonya keren menurut dia? Bukankah menurut dia videonya itu edukatif? Bukankah banyak ilmunya menurut dia kan gitu? Apakah dia sudah sadar bahwa video dia nggak lebih daripada omong kosong? Video dia nggak lebih daripada hal yang memalukan bagi dirinya sendiri. Apakah seperti itu? Sehingga dia mutusin menghapus semua videonya. Hanya membuat video baru ya, sejak 2 hari yang lalu. Padahal ada video yang lagi viral, di mana dia meminta Kemenak untuk mereformasi Quran. Bukankah itu keren? Harusnya konsisten dong. Kalau memang Anda meminta reformasi kepada kitab suci agama Islam,
langsung suarakan terus-menerus. Tiru kakak Anda, Sop Katul. Ya, Sop Katul Salome itu masih konsisten sampai detik ini. Meminta untuk direvisi. Kok Elia Miron ini langsung down? Kok langsung ketakutan? Gimana sih? Saya kadang-kadang bingung ya, lihat Elia Miron. Bukankah kamu memang pengen terkenal? Supaya sorotan itu gede. Supaya apa yang kamu sampaikan itu bisa didengar banyak orang. Harusnya lanjutkan dong. Gunakan kesempatan itu menjadi panggung kamu, sebagai batu lompatan kamu. Saya nggak ngerti ya, apakah memang anak ini belum siap mentalnya, belum kuat mentalnya, sehingga sekarang dia memilih untuk menghilang, dan kita bisa lihat bahwa dia hanya diskusi-diskusi santai, tidak seperti sebelumnya ya, yang membahas tentang Islam, yang lompat pagar tentang Islam. Kalau sekarang video-videonya itu dia biarkan teman-temannya saja yang lompat pagar, seperti Erben, Sop Katul, ya, itu orang-orang yang memang kita tahulah dari golongan penghujat. Elia Miron sedang didemo oleh banyak orang ya. Warga sekarang meminta Elia Miron untuk ditangkap karena sudah menimbulkan perpecahan, sudah membuat keonaran. Itu seruan dari masyarakat-masyarakat yang meminta kepada pemerintah untuk memproses Elia Miron ya. Bukan saya, tapi pemerintah diminta oleh warga. Jadi kalian bisa lihat, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Elia Miron ini memang nggak sanggup, teman-teman. Mentalnya belum siap. Dia belum seperti Saifuddin Ibrahim yang siap, ataupun Kosman ya. Kalau Kosman itu, kalau viral dia senang, malah dia dada-dada. Teman-teman masih ingat ya, waktu Kosman alias KC ditangkap, yang dia lakukan adalah dada-dada kepada wartawan. Kalau orang lain kan nondok, malu, cepat-cepat masuk. Kalau dia enggak, malah dia senang. Kenapa dia senang? Karena dengan banyaknya sorotan, donasi yang masuk makin banyak. Makin kamu terkenal, donasi yang kamu terima akan makin banyak. Bayaran kamu akan makin besar. Jadi saya melihat bahwa Elia Miron ini belum murni jadi Polycardos. Dia masih polemikus yang sedang bertransformasi menjadi Polycardos. Belum murni jadi Polycardos. Kalau sudah murni Polycardos biasanya udah pede. Ini kan belum. Artinya lagi on proses ya. On proses jadi Polycardos. Sayang sekali kalau kita bilang. Sayang sekali. Sedangkan yang lain aja pingin seperti itu. Kita bisa lihat teman-teman di yang lain, kayak si Rudy Simamora, ya, terus juga Sop Katul, si Metatron Edwin, mereka pingin sekali terkenal. Bahkan si Botak Edwin, itu sampai bela-belain datang dari Surabaya, pagi-pagi buta, langsung mengendarai mobil ke Jakarta, demi bisa muncul di podcastnya Dr. Richard. Kenapa dia sampai ngebet itu? Ya supaya terkenal, supaya bisa dapat panggung besar, supaya besok bayarannya lebih gede, kan begitu. Kalau kamu masih kelas-kelas kroco, bayaran kamu rendah. Tapi kalau kamu sudah jadi penghujat yang diakui secara nasional, bayaran kamu besar, teman-teman. Kamu akan seperti Blukus Suntur Saifuddin. Dengan gampang bisa beli mobil, dengan gampang bisa beli rumah, dengan gampang bisa jalan-jalan ke negeri manapun. Jadi Elia Miron sekarang sembunyi, ya saya nggak tahu, karena saya lihat channelnya pun ini diisi hanya diskusi, yang lebih banyak ngomong pun adalah Sop Katul ya, Sop Katul. Jadi dia tumbalkan Sop Katul nih, dia gunakan Sop Katul supaya channelnya ini masih ada yang nonton kan gitu. Padahal orang menunggu si Elia Mironnya kan begitu. Elia Mironnya dong, ini gimana sih gitu. Terus lanjutkan dong statement kamu yang meminta Kemenak untuk merevisi Quran. Jangan tiba-tiba letoy, jangan tiba-tiba melemah. Ya, harusnya gas terus. Kami mendukungmu. Dan Polycardos lainnya, Laskar Polycardos, tentu saja juga mendukung Anda. Harusnya Anda teruskan. Ya, jangan lemah seperti ini, Elia Miron. Saya mohon. Ya, tunjukkan bahwa Anda ini adalah Polycardos sejati. Memang mungkin awal-awal susah, tapi lama-lama nanti Anda akan biasa juga, karena pada dasarnya
kelompok Anda kelompok Polikarpus, harusnya Anda sudah ketularan juga gitu. Ya, sudah ketularan. Dan kita bisa lihat bagaimana dia sudah mulai menyerang Islam ya, padahal kemarin sudah mulai nyerang Islam. Wah, udah seru kita kan, ada lawan baru gitu. Dan kita senang untuk mereaksi konten-konten dan video-video si Elia ini. Tapi kok tiba-tiba sekarang jadi lotoy, kan gitu. Jadi lemah, jadi nggak bahas lagi. Jadi hanya bahas hal-hal remeh-temeh. Harusnya nyerang Islam dong. Kalau Anda nggak nyerang Islam, nanti lama-lama Anda akan ditinggalkan. Ya, Elia Miron, kalau Anda tidak menyerang Islam, Anda akan ditinggalkan oleh Laskar Polikarpus. Karena pada dasarnya Laskar Polikarpus itu pengennya menyerang Islam. Kan begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Kita tunggu ya, Elia Miron yang sedang ngumpet di gua ini untuk keluar ya. Entah kapan dia keluar, saya nggak tahu. Tapi kita tunggu aja lah. Semoga dia cepat keluar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita berikutnya.